Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan juga amalan saleh. Begitu pula kita selalu mendapatkan al-hikmah, yaitu kebenaran di dalam berkata dan bersikap dan juga beramal. Allah Subhanahu wa taala katakan, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberikan hikmah, maka dia mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Pada hari ini ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kita mulai kajian pertama kita tentang pelajaran tauhid untuk tingkat pemula. Pelajaran tauhid untuk tingkat pemula yang dikarang oleh Dr. Abdul Aziz bin Muhammad Alu Abdul Latif. Dr. Abdul Aziz bin Muhammad Alu Abdul Latif. Dan buku ini diterbitkan oleh Yayasan Al-Safwa. Yayasan Al-Safwa. Taib. Dan kita pelajari insyaallah buku yang terjemahan bahasa Indonesianya. Dan bukunya katanya sedang dipesan, mudah-mudahan pada pertemuan depan kita sudah bisa memegang buku panduan ini. Di dalam belajar tauhid harus bertahap. Jadi kalau misalkan kita lihat pelajaran kita ini, mungkin sebagian akan merasa bosan dengan materi yang sangat dasar. Tetapi kita katakan ada sebagian saudara-saudara kita membutuhkannya, membutuhkan yang dasar itu. Kemudian yang kedua, meskipun dia dasar, pada kenyataannya banyak saudara-saudara kita yang sudah mengerti pun tidak bisa mengajarkannya. Ya. Sudah lama belajar tauhid tapi tidak mengajar tauhid. Ini juga suatu hal yang patut kita renungi bersama. Banyak yang sudah mempelajari tauhid tetapi banyak juga yang tidak bisa mengajarkannya. Berarti kan apa? Salah satu masalah yang dihadapi oleh para pembelajar di masjid-masjid adalah belajar tauhidnya tidak runtut. Belajar tauhidnya tidak runtut. Oleh karena itu kita mulai dari buku yang dasar, yaitu pelajaran tauhid untuk tingkat pemula. Kemudian setelah khatam kita masuk ke pelajaran tauhid untuk tingkat lanjutan. Setelah khatam kita insyaallah masuk ke dalam pelajaran tauhid 1, kitab tauhid 1 yang dikarang oleh Syekh Fauzan. Kemudian kitab tauhid 2 yang dikarang oleh sejumlah ulama, kumpulan para ulama dan penuntut ilmu. Kemudian kitab tauhid 3 yang dikarang oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Nah, di sini kita belajar secara bertahap dan alhamdulillah Yayasan Al-Safwa Jakarta sudah
menerbitkan buku ini dengan harga yang sangat murah. Dengan harga yang sangat murah. Kalau kita yang mencetak buku paham, ini hanya biaya cetak plus biaya orang yang bekerja, pegawainya situ saja. Kalau kita yang pernah mencetak buku, sangat murah sekali bukunya. Nah, kalau kita bandingkan dengan penerbit lain yang memang komersil, ini harganya, misalkan yang harga 14.000, itu dihargai 32.000, 35.000. Seperti itu. Taib. Oleh karena itu, ya ikhwan, rahimani wa rahimakumullah, biiznillah ta'ala, kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan kita belajar tauhid dan hanya kepadanya kita meminta pertolongan. Taib. Pengarangnya, judulnya adalah Pelajaran Tauhid untuk Pemula. Kalau judul bahasa Arabnya Muqarrarut Tauhidi lil Mubtadi'in. Buku pegangan Tauhid untuk pemula. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Pelajaran Tauhid untuk Pemula. Buku ini diterjemahkan oleh Ustadz Ainul Harith Umar Arifin Thayyib LC. Beliau qadarullah ma syafa'al telah meninggal terkena COVID-19 tahun lalu. 2 hari sebelum atau sehari sebelum Idul Adha tahun lalu. Dan terjemahan beliau sangat bermanfaat. Tinggal di Surabaya beliau dan banyak sekali terjemahan beliau. Jadi kalau ingin belajar cara menerjemahkan, maka saya sarankan mulailah dengan membeli buku bahasa Arab, kemudian melihat terjemahan beliau. Dan ini yang kita lakukan dulu semasa kita baru bisa belajar bahasa Arab. Kemudian ayo ikhwan, masalah ilmu penerjemahan. Jadi ilmu menerjemah itu ilmu sendiri ya. Ada ilmu orang belajar bahasa Arab, ya kan? Ada orang belajar bahasa Indonesia. Nah, sekarang kalau terjemahan bagaimana mengkonversi, mentranslate dari bahasa Arab menuju bahasa Indonesia. Itu juga ilmu sendiri, ada ilmu-ilmu sendiri. Jadi tidak semua orang yang bisa bahasa Arab bisa menerjemahkan dengan baik. Baik. Kita bahas dulu karena buku ini ada pengantar dari Ustadz Ainul Harith Umar Arifin, maka kita baca pengantar dari penerjemah. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya segala puji adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, tiada sekutu baginya. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada baginda Rasulullah SAW, keluarga dan segenap sahabatnya. Kehadiran buku pelajaran tauhid untuk pemula di tengah-tengah masyarakat Indonesia adalah suatu anugerah besar dari Allah. Hingga saat ini sungguh kita amat menyadari kurangnya literatur dan buku-buku yang mengupas masalah tauhid, apalagi untuk pemula dan anak-anak seusia sekolah dasar. Padahal pelajaran tauhid adalah pelajaran yang paling penting dan mulia dibanding ilmu-ilmu yang lain. Karena begitu pentingnya masalah tauhid sehingga Rasulullah SAW selama 13 tahun di Mekah mengajak manusia kepada tauhid dan pelurusan akidah. Demikian pula dengan Rasul-Rasul yang lain. Jadi Nabi SAW ketika berada di Mekah, beliau hidup 23 tahun. 13 tahun di kota Mekah dan 10 tahun di kota Madinah. Syariat itu banyak syariat-syariat Islam yang berkaitan dengan fikih. Itu dijelaskan baru ketika sampai di kota Madinah.
Adapun ketika di kota Mekah, fokus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mendakwahkan tauhid. Mendakwahkan apa? Mendakwahkan tauhid. Bagaimana manusia benar dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan ketika beliau di Madinah, sampai pun beliau akan wafat, beliau sangat memperhatikan masalah tauhid, ya, sembari beliau menjelaskan tentang syariat-syariat Islam yang lain. Oleh karena itu, ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, pelajaran tauhid tidak bisa dianggap sepele. Ya. Tidak bisa dianggap sepele. Sebagai bukti, kita masih banyak mendapatkan orang yang berobatnya ke dukun. Benar apa iya? Benar ya. Ketika cinta ditolak, dukun bertindak, katanya seperti itu. Ketika rezeki macet, perginya ke dukun cari penglaris. Ketika dukun dibongkar aibnya, dia sendiri tidak pakai penglaris. Allahu musta'an ya. Tetapi masih banyak orang yang percaya dan kembali kepada perdukunan. Jimat, ramalan. Berarti apa? Kita belum selesai di dalam berdakwah. Harus mengambil peran di dalam dakwah tauhid. Begitu pula para rasul yang lain. Mereka, beliau-beliau mendakwahkan tauhid. Begitu pula para pengikutnya. Mendakwahkan tauhid. Tidak berhenti mendakwahkan tauhid. Hal pertama yang mereka dakwahkan kepada umatnya adalah tauhid, yaitu menyembah kepada Allah semata dan meninggalkan segala yang dituhankan selain Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh telah kami utus fi kulli ummah, di setiap umat, rasulan, seorang rasul. Ani'budullaha, agar mereka itu menyembah kepada Allah, wajtanibu at-taghut, dan menjauhi taghut-taghut. Di sini perkataan Allah dalam surat apa tadi? An-Nahl ayat berapa? 36. Nanti dilihat lagi di Al-Qur'annya ya, Al-Qur'an terjemahannya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula, dan sungguh telah kami utus, kata Allah, fi kulli ummah, di setiap umat itu rasula, seorang rasul. Adi'budullaha, agar mereka menyembah kepada Allah, wajtanibu at-taghut, dan agar mereka menjauhi taghut. Taghut itu apa? Segala sembahan selain Allah. Segala sembahan selain Allah. Dan jika dia hidup, maka ada tambahan, dan dia ridha disembah. Taghut itu adalah segala sesuatu selain Allah yang disembah. Apabila dia masih hidup, maka ada tambahan apa? Dia ridha untuk disembah. Maka itu namanya taghut. Nauzubillahi min dzalika. Dikatakan dalam ayat ini, jadi saya minta ketika kita belajar tauhid, belajar kitab seperti ini, hafalkan semua dalil, baik Al-Quran maupun hadis. Paham? Ya, insyaallah seperti itu. Hafalkan apa? Al-Qur'annya, hafalkan hadisnya. Untuk apa? Untuk diri kita sendiri.
Untuk diri kita, untuk diri kita sendiri. Jadi kita beribadah bukan ikut-ikutan. Kita tahu dalil. Dan ilmu itu ada di dalam hati. Kemana pergi dia ikut. Bukan di tulisan-tulisan. Oh, nanti saya lihat buku saya. Ini dalilnya. Tidak. Tetapi yang namanya ilmu harus dihafalkan. Harus dihafalkan. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Siap ya, insyaallah menghafal ya. Insyaallah. Jadi benar-benar belajar sebagaimana para penuntut ilmu belajar. Bukan hanya sekedar ikut-ikut majelis ta'lim saja, akhirnya apa? Oh, saya sudah 10 tahun ngaji. Tapi disuruh ngajar tauhid nggak bisa juga. Ya. Tidak bisa juga. Ini kan menjadi masalah. Jadi kalau kita benar-benar penuntut ilmu, maka harus mau menghafal. Mau menghafal. Insya Allah kalau kita pelan-pelan menghafal, kita akan dibukakan kemudahan-kemudahan insya Allah. Dan kita pun puas. Beragama kita pun akan puas. Kenapa? Karena kita tahu dalil. Kemudian di sini disebutkan di dalam ayat surat An-Nahl ayat ke-36 ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat. Berarti kalau setiap umat pasti ada yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kepada mereka pasti ada. Kita harus yakini itu. Kapan umat itu bagaimana? Salah satu umat adalah mereka dibedakan dengan bahasa. Ya, setiap umat dengan bahasa mereka. Dan setiap rasul selalu mengucapkan pada awal dakwahnya seperti dicantumkan dalam Al-Qur'an di dalam surat Al-A'raf ayat ke-59, 65, 73 dan 85, 73 dan 85. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu. Ya qaumi, wahai kaumku, u'budullaha, sembahlah oleh kalian Allah. Ma lakum min ilahin ghairuhu, maka tidak ada ilah bagi kalian, tidak ada bagi kalian min ilahin, sembahan, ghairuhu, selainnya, yaitu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Arti ilahun, kalau bahasa Indonesia kan ilahi, ilahku. Apa arti ilah? Sembahan. Arti ilah itu adalah sembahan. Malakum min ilahin ghairuhu, kalian tidak boleh memiliki sembahan selain Dia, selain Allah. Nah, di sini mengabarkan ya qaumi ubudullah, sembahlah oleh kalian Allah dalam bentuk perintah. Sedangkan malakum min ilahin ghairuhu, kalian tidak memiliki selainnya berupa sembahan. Itu adalah pengabaran. Pengabaran bukan? Ada tidak larangan di sana? Ada tidak larangan? Tidak ada. Tetapi pengabaran yang bermakna larangan itu lebih kuat dalam pelarangannya.
Jadi kabar yang bermakna larangan itu ada dalam bahasa Arab. Nah, di sini kita lihat malakum min ilahin ghairuhu. Kalian tidak memiliki sembahan selainnya. Berarti apa? Maksudnya la ta'budu ghairallah. Janganlah kalian menyembah selain Allah, berupa kalimat larangan, tapi dalam bentuk kabar. Oh, di sini sudah mulai nih. Ya, ini masuk dalam ilmu usul fikih nih. Kabar yang berisi tentang larangan itu lebih kuat daripada bentuk larangan. Lebih kuat daripada yang berbentuk larangan. Baik. Catat aja dulu, meskipun 5 tahun lagi baru paham nggak apa-apa, kan? Gitu ya. Nanti kan bisa bahasa dulu baru belajar usul fikih. Oh ini tuh, ya ini ilmunya dulu, gitu. Saya ingat dulu saya baca buku Ulumul Quran, ya baca buku Ulumul Quran, sok-sok gitu ya. SMA itu, saya ada di perpustakaan sekolah, wah buku tentang Ulumul Quran. Waduh, pusing kepala saya. Karena nggak bisa bahasa Arab, ternyata modalnya adalah bahasa Arab untuk belajar buku itu. Wah, apa ini saya bilang? Ini nggak ngerti saya. Tapi ternyata setelah bisa bahasa Arab, belajar kembali ilmu Ulumul Quran dan usul fikih baru paham. Oh, ini maksudnya. Dengar aja dulu, dicatat aja dulu ya. Sebab ia adalah masalah akidah, masalah keimanan, kepercayaan dan pembenaran hati terhadap sesuatu. Ia adalah masalah pondasi dan asas bangunan agama. Benar dan rusaknya agama tergantung dari benar dan rusaknya akidah. Maka akidah yang benar adalah pondasi bangunan agama serta merupakan syarat sahnya amalan. Akidah itu adalah pondasi. Jadi tidak bisa kita menganggap remeh pelajaran akidah. Ya. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa dalam doanya, Rabbi jadubni wa baniya an na'budal asnam. Wahai Rabbku, jauhkanlah aku dan juga anak keturunanku dari menyembah asnam, menyembah berhala-berhala. Nabi Ibrahim berdoa agar dijauhkan dari kesyirikan. Maka kita yang bukan nabi sudah sepantasnya bagaimana? Lebih berlindung kepada Allah dari kesyirikan. Ya, dari kesyirikan. Kalau diibaratkan dengan bangunan, maka yang namanya tauhid dan akidah itu adalah pondasi bangunan tersebut. Kalau kita ingin membangun rumah yang tinggi, bangunan yang tinggi, apakah cukup dengan pondasi rumah tidak bertingkat? Cukup apa tidak? Tidak cukup. Nanti tunggu saja waktunya, bangunan itu akan retak, akan reot, akan miring. Kenapa? Karena pondasinya tidak kuat. Bahkan masjid ini sejarahnya ya, berapa meter ke bawah ini? Pakai paku enggak? Bangunnya? Pakai enggak? Hah? Cakar ayam, besar cakar ayamnya. Taib. Harus kuat pondasinya. Kita mau bangun rumah tingkat 2 saja harus kuat pondasinya.
Kalau tidak, kita akan tunggu saja, akan roboh. Apalagi ada pengaruh getaran bumi, kerak bumi, kemudian ada daerah aliran sungai. Kalau sini kan das ya, akan mengikis tanah sehingga longsor, atau di samping tebing itu bisa bergerak tanahnya. Oleh karena itu ya ikhwan, kalau ingin mendirikan bangunan yang tinggi, perbaiki dulu, kokohkanlah pondasinya. Kalau dia adalah pohon, pohon itu bisa bertahan dan bertengger di tebing. Meskipun dia tinggi batangnya dan lebat dahannya, dia bertengger di dinding. Itu kenapa? Akarnya ini yang terlihat sedikit, tapi yang masuk ke dalam itu sangat kuat, sangat dalam dan sangat kuat mencengkram. Bahkan dia lebih panjang dari tinggi pohon itu sendiri. Ya, lebih panjang dari tinggi pohon itu sendiri. Kalau kita lihat pohon kurma, pohon kurma mungkin tingginya seperti pohon kelapa lah, lebih pendek lagi dari pohon kelapa. Model-model sawit lah, kurma itu sawit. Anggapnya seperti sawit. Itu akarnya bisa masuk ke dalam itu 2 atau 3 kali lipat dari tinggi pohonnya, mencari air. Bagaimana dia bertahan? Akarnya yang kuat. Sama, akidah itu adalah akar. Ya, akidah adalah akar. Ketika akarnya terlepas dari bumi, misalkan kena angin topan, dia terlepas, apakah pohon itu akan berdiri, akan hidup dengan baik? Jawabannya tidak. Dia hidup, masih hidup, tetapi apa? Tetapi hidupnya pohon itu tidak akan baik. Sama seperti itu kedudukan pondasi akidah. Lanjut. Dulu saya masih SMA, dimisalkan dengan angka. Mari kita hitung bersama tambah-tambahan. 1 tambah 1, 3. 3 tambah 2, 5. 5 tambah 4, 9. 9 tambah 10, 19. 19 tambah 20, hitunglah sendiri. Sampai juta-jutaan, sampai miliaran hasilnya. Benar tidak miliaran hasilnya itu? Jawabannya salah. Kenapa? 1 tambah 1, saya tadi bilang berapa? 3. Awal dari penambahan awal itu sudah salah, maka yang berikutnya itu tidak ada artinya. Sama dengan akidah. Pondasi seorang muslim, apabila pangkal keimanannya, yaitu disebut dengan aslul iman, pangkal keimanannya hilang, meskipun dia sholat malam setiap malam, berzakat banyak dan bersedekah, dan juga dia itu sholat puasa terus setiap hari, berbuat baik kepada siapapun, tidak ada kejahatan sedikit pun, bahkan kepada istrinya juga sangat baik, Masya Allah. Yang istrinya juga kepada suaminya juga sangat baik, ya. Kepada tetangga juga demikian, sangat membantu, rela berkorban. Tetapi kalau pondasi keimanannya hilang, maka sia-sia apa yang
diamalkannya. Percuma. Ujung-ujungnya adalah dia di dalam kubur mendapat siksa. Nauzubillahi min dzalika. Lanjut. Dalam kehidupan sehari-hari, jika kepercayaan seorang kepada tokoh masyarakat misalnya sudah demikian kuat, maka ia akan melakukan apa saja yang diperintahkan oleh tokoh tersebut karena ia sudah percaya, karena hatinya juga sudah takluk. Nah, ini kita pelajari dulu. Kalau di zaman-zaman dahulu masih sistem kerajaan, ya kan, sistem kerajaan, maka masyarakat itu takluk dengan rajanya, takluk dengan rajanya. Dan subhanallah ya ikhwan, berdasarkan pengalaman tim Ruqyah, kerajaan-kerajaan jin itu luar biasa, masih sistem kerajaan sangat banyak, dan dia sangat bergantung dengan rajanya. Kalau kita kan sudah tidak ada sistem kerajaan seperti ini ya. Tapi kalau di dunia jin sampai sekarang masih ada sistem kerajaan seperti itu. Taib. Demikian pula dengan umat Islam yang sudah demikian teguh dengan akidah dan keimanannya kepada Allah. Hasilnya dapat kita lihat dalam kehidupan para sahabat yang begitu indah, damai, mulia, dan perkasa atau tegar. Mereka adalah orang-orang yang teguh keimanannya dalam kondisi apapun, seperti dihina, dicaci, disiksa, bahkan dibunuh. Mereka tetap tegar dengan keimanannya. Mereka adalah orang-orang yang tidak takut mati. Mereka memiliki keberanian yang luar biasa dalam menghadapi musuh, sebab tidak ada yang mereka takuti selain Allah. Mereka begitu sangat cintanya dalam beribadah dan beraktivitas yang diridhai oleh Allah. Bahkan mereka senantiasa berlomba-lomba di dalamnya. Begitulah di dunia, mereka hidup mulia dan di akhirat mendapatkan keridhaannya. Itu adalah buah dari akidah yang benar dan kuat. Kalau orang akidahnya itu benar, maka dia akan mudah untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan mudah dalam meninggalkannya, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Saya beri contoh, Al-Imam Al-Barbahari, Abu Muhammad Al-Barbahari, di dalam kitabnya Syarhus Sunnah, beliau memasukkan salah satu ciri ahli sunnah adalah orang-orang yang rajin ke masjid. Tanpa bayaran, tanpa hadiah, ya kan? Tanpa iming-iming dunia, mereka rajin sholat di masjid. Ini ternyata apa? Faktor yang kuat mendorong untuk sholat di masjid adalah akidah. Contohnya kalau kita berakidah murji'ah, sudahlah kita beramal, ya murji'ah itu kan tidak ada, mereka mengatakan iman itu tidak tinggi, tidak rendah, semuanya sama. Iman itu semuanya apa? Sama. Satu, iman, tidak. Jadi mereka mengatakan bahwa keimanan itu apa? Hanya satu kesatuan, tidak ada tebal tipis, tidak ada tinggi rendah. Padahal akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan
bahwa iman itu naik karena ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Jadi kita mendapatkan orang-orang murji'ah adalah orang yang paling malas beribadah dan paling suka berbuat maksiat. Kenapa? Karena mereka punya akidahnya seperti itu. Oleh karena itu, menjadi ahli sunnah jangan dalam beramal ternyata ikutin murji'ah. Gitu ya. Sudahlah, Ustadz, saya ini masih usaha tapi pakai riba. Ini masih murji'ah nih. Dalam beramal masih ngikut murji'ah. Ustaz, ini bagaimana begini. Saya masih menjual produk ini. Padahal produk yang haram. Ini kita lihat, ayo ikhwan. Akidah yang benar akan mengantarkan kepada seperti yang disebutkan oleh Ustadz ini. Dalam kondisi apapun seperti dihina, dicaci, disiksa, bahkan dibunuh, mereka tetap tegar dalam keimanannya. Harus siap. Apalagi sekarang banyak sekali media menjelek-jelekkan dakwah sunnah. Padahal yang kita ajak, ayo kita beribadah kembali kepada tuntunannya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada terkadang ya kita dapatkan ada teman-teman yang baru ngaji. Ustadz, kita ini diginikan Ustadz, ini kita diginikan Ustadz. Tenang, santai. Saya bilang, memang dakwah, kalau kita berdakwah itu pasti akan dapat ujian. Yang namanya berdakwah pasti akan dapat apa? Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ada istilahnya, ada naik kelas. Kalau mau naik kelas kan harus apa? Harus ada ujian. Kalau mau naik kelas, maka harus ada ujian. Kalau diuji, padahal ujiannya tidak seberapa. Ada seorang bapak, dia mengenal sunnah dari radio, kemudian dari parabola. Belum pernah ikut kajian, karena agak jauh sekali ya tempatnya. Gimana ya Ustadz? Yang mengenal sunnah ini di daerah saya hanya saya dan istri, katanya. Hanya saya dan istri. Padahal kita bantu bangun masjid, kita sumbang ke masyarakat, tapi kita ini dicela, diejek, di ini. Saya senyum aja, Pak. Di mana-mana kalau kita menjalankan sunnah itu pasti dapat ujian. Dan ini tidak seberapa, untung masih cuma dicela, diejek, ya kan? Sudah ada yang pernah dibacok? Kalau saya belum ya. Mudah-mudahan enggak lah ya. Taib. Belum ada yang dibacok, ya kan? Makanya kalau kita mendapatkan ujian ketika mendakwakan tauhid dan mendakwakan sunnah, kan yang kita dakwahkan apa? Tauhid, akidah yang lurus, kemudian ikuti Nabi SAW. Kan itu inti. Ya tidak? Intinya kan seperti itu. Ya apa tidak? Harus siap dengan ujian-ujian. Kalau benar kita sudah tertanam akidah yang benar di dalam hati kita, insya Allah berbagai macam ujian itu pun akan bisa kita hadapi dengan tegar.
selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berbaik sangka kepada Allah. Yang Allah pilihkan itu adalah yang terbaik untuk kita. Yang Allah pilihkan itu adalah yang terbaik untuk kita. Apapun itu. Ada seorang ustadz dikeluhkan oleh seorang ikhwan. Ustadz, istri saya begini, cerewet lah, istri saya begini. Ya, terlalu cinta dunia lah. Terus Ustadz gini, sholatnya kadang agak telat-telat. Sabar, kata Ustadz. Istri saya juga begitu, katanya. Istri saya juga begitu, katanya. Astagfirullah. Jadi apa ya ikhwan? Ya harus sabar. Ya harus sabar. Begitulah di dunia para sahabat itu hidup mulia dan di akhirat mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ini kenapa? Karena buah dari akidah yang benar dan kuat. Para sahabat rela berjuang, rela mati untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, rela berjuang. Ya. Karena itu penanaman akidah yang benar harus dimulai sejak usia dini. Jadi dari anak-anak harus kita bimbing dengan bahasa-bahasa yang mudah. Contohnya ketika dari kecil kita ajarkan la ilaha illallah. Kita itu menyembah Allah. Allah di mana? Allah di atas, sangat tinggi. Ajarkan akidah. Ketika dia sedang sakit, sabar. Kamu harus bersabar. Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menimpa kita itu sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Ya. Oleh karena itu di sini itulah insyaallah yang nanti akan melahirkan generasi-generasi muslim yang tangguh, yang hidup dan mati karena Allah. Demikianlah yang kita harapkan dari anak-anak kita yang sejak usia dini telah kita tanamkan akidah dan tauhid, diantaranya melalui buku ini. Taib ayyuhal ikhwan. Banyak kekhawatiran yang itu adalah tuduhan dusta. Kalau orang-orang yang mengikuti jejak generasi pertama itu berkuasa, katanya, nanti akan dibunuhi orang-orang yang tidak sesuai dengan mereka. Wah. Ya tidak. Pernah dengar seperti ini apa tidak? Pernah dengar tidak? Ada yang pernah dengar? Ya, nanti kita ini yang berbeda golongan katanya akan dibunuhi. Kita dianggap sebagai orang kafir katanya. Astagfirullah, tuduhan yang benar-benar keji. Kita diajarkan dalam bab akidah, dalam mengkafirkan orang lain, tidak boleh bermudah-mudahan dalam mengkafirkan. Kan seperti itu. Tidak boleh mudah-mudahan dalam mengkafirkan. Kan seperti itu. Ya. Harus pakai ilmu dalam mengkafirkan. Ya. Kemudian ada juga tuduhan, nanti kalau ini berkuasa, maka nanti akan terjadi pemberontakan besar-besaran. Wah, apa buktinya? Kita diperintahkan untuk taat kepada pemerintah kita.
Dalam hal ini seperti Pak Jokowi, kalau misalkan daerah berarti Pak Herman Deru, ya kan? Itu adalah pemimpin kita. Dulu memang pernah ya, saya dulu ditanya oleh guru SMA saya, dia itu mantan takfiri. Siapa pemimpin kamu? Pemimpin? Ya presiden, saya bilang. Presiden pemimpin kita. Jangan bohong. Loh kok bang? Iya. Siapa pemimpin daerah kamu sini? Bingung saya jawab. Siapa pemimpin saya ya? Kenapa? Karena ikatan baiat kita adalah kepada siapa? Kepada pemerintah yang sah. Bahkan kita katakan kalau seandainya Pak Jokowi menyuruh kita pergi ke perbatasan untuk memerangi orang-orang gerakan-gerakan separatis yang ingin memisahkan dengan Indonesia, apa yang kita lakukan? Berangkat. Siap. Berangkat. Iya kan? Kalau presiden kita menyuruh, kita akan pergi sebagai bentuk ketaatan kepada waliul amr. Jadi apa yang dikhawatirkan? Ya. Taib. Saya selesaikan sedikit lagi ya. Semoga usaha sederhana ini diridhai oleh Allah, yaitu menerjemahkan buku ini serta menjadi pemberat timbangan kebaikan bagi penulis ya, dan penerjemahnya Dr. Abdul Aziz dan juga penerjemahnya Ustaz Ainul Harith. Pada hari yang tiada berguna lagi harta dan anak-anak kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Kita katakan ayyuhal ikhwan, panjangkanlah umur kita dengan beramal jariah. Umur kita ini paling tidak lebih dari 80 tahun dan ada yang lebih cepat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi besok ada yang meninggal, ya kan? Rata-rata Indonesia memang kalau di statistiknya 72-73 tahun. Rata-rata usia orang Indonesia meninggal 72-73 tahun sekarang ini. Tapi kita katakan belum tentu kita bisa mencapai usia 70 tahun. Ya, seorang mukmin harus selalu merasa kematian itu bisa datang kapan saja tanpa diundang. Sehingga dia selalu mempersiapkan diri menghadapi kematian tersebut. Sehingga kita sebenarnya berada dalam detik-detik penantian akan datangnya apa? Kematian. Ya. Detik-detik penantian akan datangnya kematian. Ini sesuatu yang pasti. Kematian itulah sesuatu yang pasti. Rumah dijual nggak laku, bukan suatu kepastian. Kita didik anak, sekolahkan anak, belum tentu jadi sarjana, bisa jadi meninggal ketika dia menjadi mahasiswa. Kita bangun rumah, kita tanam pohon, tanam durian, belum tentu kita bisa memetik buahnya. Tetapi yang namanya kematian pasti dia datang. Ya apa tidak? Ya. Jadi tidak usah pusing-pusing memikirkan menyiapkan dana untuk menghidupkan diri kembali. Ya, enggak usah. Karena kita sudah beda alam. Kita sudah beda alam. Ada namanya alam barzakh. Dan ini ayyuhal ikhwan, dalam beramal itu juga pakai kecerdasan. Apa yang bisa menjadi jariah kita lakukan. Apa yang bisa menjadi amal jariah kita, maka kita lakukan. Walaupun kita meninggal, amalan tersebut terus mengalir kepada kita. Insya Allah. Allah alam bisawab. Ya, ini materi kita, terjemahan kata pengantar dari Ustadz Ainul Harith, yang sebagai saya contohkan juga bagaimana buku beliau ini ya bisa bermanfaat sampai sekarang kita bahas
ya di hari ini juga dan juga dibahas di tempat-tempat yang lain yang mudah-mudahan menjadi pemberat amal beliau, amal jariah beliau, ya, dan juga kita mengenal beliau sebagai orang yang baik, ya, selalu berkhidmah untuk Islam dan para penuntut ilmu. Barakallahu fikum jami'an. Istirahat 10 sampai 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.